Salam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda, la syarika lah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salatan ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kasafa Allahu bihi al-gummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Fajar 1 Syawal telah menyingsing di ufuk timur. Pada hari ini semuanya kita berada pada hari raya Idul Fitri. Pada hari raya Idul Fitri ini, di seluruh penjuru dunia, kaum muslimin dengan kompak seraya mereka semuanya menggemakan takbir dan tahmid dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertahmid sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertahlil dengan mendeklarasikan kalimat la ilaha illallah. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa kita semuanya adalah makhluk yang kecil. Kita adalah makhluk Allah yang lemah, yang besar, yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'idin wa a'idat rahimakumullah. Setelah kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh di bulan Ramadan, setelah kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjadi pemburu surga di bulan Ramadan, setelah kita terbiasa tilawatul Quran di bulan Ramadan, setelah kita terbiasa melipat gandakan amal-amal kita di bulan Ramadan, setelah kita terbiasa melipat gandakan infak dan sedekah kita di bulan Ramadan, pertanyaannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana cara kita mempertahankan semangat sebagai pemburu surga? Bagaimana cara kita mempertahankan nilai-nilai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita punya semangat untuk senantiasa melipat gandakan amal-amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada hamba-hambanya, wala tamutunna
illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam kondisi beriman, berislam, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, a'idin wa a'idat rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini, pada hari raya Idul Fitri, kita akan mengkaji bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada 11 bulan yang akan datang. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani, bukan menjadi hamba-hamba Allah yang Ramadhani. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada 5 cara agar kita bisa mempertahankan nilai-nilai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 cara agar kita bisa mempertahankan nilai-nilai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita harus melakukan apa yang disebut oleh para ulama dengan mengingat-ingat muahadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada dalam janin, ketika kita masih menjadi janin, ketika kita masih berada dalam rahim ibu kita, kita semuanya berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janji kita diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji kita direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu birabbikum? Alastu birabbikum? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu?" Semua janin yang ada dalam rahim-rahim ibu mereka semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami semuanya bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'idin wa a'idat, kita harus mengingat-ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam hidup ini kita semuanya akan menjadikan hidup kita, menjadikan pengorbanan kita, menjadikan pengibadah kita, menjadikan semua yang kita miliki dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita deklarasikan, itulah yang kita ucapkan dalam kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, bahkan kematianku, lillahi rabbil alamin, semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya telah mendeklarasikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kami semuanya hanya beribadah kepadamu dan kami semuanya hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Inilah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah deklarasi perjanjian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semuanya hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, a'idin wa a'idat rahimakumullah, agar kita bisa mempertahankan nilai-nilai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembali meneguhkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, hidup kita, semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. A'idin wa a'idat rahimakumullah. Cara yang kedua
agar kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman punya kemampuan untuk mempertahankan ketakwaan kita di bulan-bulan yang lain. Maka cara yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus senantiasa melakukan muraqabah. Bagaimana menginternalisasikan, mempraktekkan bahwa kita semuanya sebagai hamba Allah muraqabatullah tahta muraqabatillah. Semua yang kita lakukan berasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, a'idin wa a'idat rahimakumullah, di antara krisis yang melanda umat Islam hari ini, krisis muraqabatullah. Mereka tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam hari ini krisis keyakinan kepada perkara-perkara yang gaib. Bayangkan, pejabat-pejabat kita lebih takut kepada audit BPK daripada audit malaikat. Padahal malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mencatat secara detail apapun yang dilakukan oleh manusia. Tapi hari ini audit BPK lebih ditakuti daripada audit malaikat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada umatnya untuk beramal, ternyata yang disentuh, ternyata yang dimotivasi adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Fal yakul khairan aw liyasbut, maka berkatalah yang baik atau diam saja. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari ini di tengah-tengah kaum muslimin yang dilanda dengan krisis keyakinan kepada perkara-perkara yang gaib, mari kita kembali menggelorakan, menggemakan agar kita punya sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Dengan memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa mawas diri, akan berhati-hati. Jangan sampai anggota tubuh kita, jangan sampai semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bisa membayangkan kalau seandainya pejabat-pejabat kita, dari presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para camat, para lurah, para RW dan RT memiliki sifat muraqabatullah, insya Allah itulah yang akan mengantarkan negeri kita yang kita cintai ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. A'idin wa a'idat rahimakumullah, cara yang ketiga agar kita bisa mempertahankan nilai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga agar kita bisa melipat gandakan amal-amal kebaikan kita di luar bulan Ramadan. Cara yang ketiga agar kita memiliki semangat sebagai pemburu surga. Maka cara yang ketiga, a'idin wa a'idat rahimakumullah, kita harus melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Apakah amal-amal kita hari ini lebih baik daripada amal-amal sebelumnya, atau sama saja, atau amal-amal kita lebih buruk daripada amalan-amalan sebelumnya? Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam surat Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Setelah mereka orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Setelah mereka diperintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perintah berikutnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaknya setiap jiwa dari orang-orang yang beriman senantiasa memperhatikan, mengevaluasi apa-apa yang telah dilakukannya. Untuk apa? Liqad, untuk adanya perbaikan hari esok, baik hari esok yang dekat di dunia dan hari esok yang jauh, yaitu akhirat. Oleh karenanya, ma'as muslimin wal muslimat rahimakumullah, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan kepada kita semuanya, man kana yaumuhu misla amsihi wa huwa makhun. Barang siapa yang amalnya hari ini sama saja dengan hari-hari yang kemarin, fahuwa maghbun, maka dia termasuk orang-orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi wa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini amal-amalnya lebih buruk daripada amal-amal yang kemarin, barang siapa yang umurnya semakin panjang tapi amal-amalnya semakin memburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mal'un, maka dia termasuk orang-orang yang terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabi. Barang siapa yang hari ini amal-amalnya, kebaikannya, ibadahnya semakin meningkat, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, itulah yang termasuk orang-orang yang beruntung. Itulah yang termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, suatu ketika Umar bin Khattab memberikan wasiat kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa wasiat Umar bin Khattab kepada para sahabat yang lain? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah amal-amal kalian sebelum langsung diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, insya Allah ketika diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan audit yang ringan. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan-catatan amal dari tangan kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, mereka akan mendapatkan hisab yang sangat ringan. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana hisab yang ringan itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ya Aisyah, innama dzalika wal ardu." Wahai Aisyah, hisab yang ringan itu ketika amal-amal orang-orang yang beriman hanya ditampakkan begitu saja, ini amal-amal kalian. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya. Ini sabda membuat kita sedih. Kata Nabi, fa amma man nukisha fa uziba. Adapun ketika seorang hamba ditanya secara bertele-tele, pertanyaannya sangat detail, pertanyaannya sangat detail, fa uziba, itu tanda orang itu akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman amalnya hanya ditampakkan begitu saja, sementara seseorang yang ditanya secara bertele-tele oleh Allah Subhanahu wa taala, itu indikator, itu tanda bahwa dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah kita ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban kepada semua apa-apa yang kita lakukan di dunia ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
A'idin wa a'idat rahimakumullah. Cara yang keempat agar kita bisa melestarikan nilai-nilai kebaikan, agar kita bisa mempertahankan nilai-nilai ketakwaan pada bulan-bulan yang lain, maka cara yang keempat kita harus melakukan mujahadah. Al-mujahadah, bersungguh-sungguh secara totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mujahadah melawan hawa nafsu kita agar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan keringanan kepada kita dalam melakukan ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahid, seorang mujahid itu adalah man jahada nafsahu fi tha'atillah. Orang-orang yang bisa melawan dirinya. Seorang mujahid itu adalah orang-orang yang bisa melawan hawa nafsunya fi ta'atillah, dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut mujahid hati. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'idin wa a'idat, kita harus berusaha secara totalitas tajarrud, mujahadah, untuk mempersembahkan segala apa yang kita miliki dalam rangka beribadah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersungguh-sungguh dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallazina jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari semua masalah, dari semua problematika yang mereka hadapi. Oleh karenanya, a'idin wa a'idat rahimakumullah, cara yang keempat yang harus kita lakukan agar kita bisa mempertahankan nilai-nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus totalitas beribadah, kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjadikan semua waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, menjadikan tangan kita, menjadikan mata kita, menjadikan kaki kita, menjadikan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka melipat gandakan amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Cara yang kelima, a'idin wa a'idat rahimakumullah, agar kita bisa senantiasa semangat sebagai pemburu surga, agar kita konsisten dan istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kelima yaitu dengan cara mempraktekkan, merealisasikan, mengimplementasikan mu'aqabah, memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada diri kita di saat kita lalai kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada diri kita di saat melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dibolehkan untuk memberikan hukuman kepada diri kita di saat target-target ibadah kita tidak tercapai. Oleh karenanya ada keteladanan yang luar biasa dari sosok Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sosok yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika melakukan sebuah kesalahan kecil? Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menjelang asar melihat kebun kurmanya. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat kebun kurmanya. Dari saking asiknya melihat kebun kurmanya, membuat Umar bin Khattab setelah kembali dari kebun kurmanya, beliau terlambat melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Betapa nyesalnya Umar bin Khattab ketika terlambat melaksanakan sholat asar berjamaah. Betapa
merasa terganggunya Umar bin Khattab ketika terlambat sholat asar berjamaah. Umar bin Khattab merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk menghukum dirinya karena dirinya terlambat melaksanakan sholat asar? Umar bin Khattab kemudian mengatakan, mulai hari ini kebun kurma yang saya lihat tadi semuanya saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh salafus soleh, orang yang soleh dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan kita, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita banyak dosa, kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan di muka bumi. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karenanya, dalam momentum Idul Fitri ini, aidin wa aidat rahimakumullah, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mempraktekkan 5M tersebut. Yang pertama adalah mu'ahadah, yang kedua adalah muraqabah, yang ketiga adalah muhasabah, dan yang keempat adalah mujahadah, dan yang kelima adalah mu'aqabah. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mempraktekkan 5 hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita diberikan keistiqomahan dan indikator kita menjadi orang-orang istiqomah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi husnul khotimah, ketika kita dipanggil oleh malaikat dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aidin wa aidat rahimakumullah. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, kekuatan